Semangat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita akan belajar tema 7, perkembangan teknologi. Subtema 4, perkembangan teknologi transportasi. Pembelajaran 4. Selamat menyaksikan. Apakah kamu pernah naik kereta api seperti Udin atau naik perahu seperti Beni? Kereta adalah salah satu kendaraan darat yang digemari. Apakah kamu tahu jenis kendaraan darat lainnya? Bagaimana dengan kendaraan air dan udara? Alat transportasi. Kakek Udin bercerita tentang bermacam-macam alat transportasi. Kita membutuhkan alat transportasi untuk bepergian. Alat transportasi dapat mempercepat perjalanan kita. Alat transportasi darat digunakan hampir semua orang. Alat transportasi darat ada yang berjalan di jalan raya dan di atas rel. Mobil dan motor adalah alat transportasi yang berjalan di jalan raya. Kereta api adalah alat transportasi yang berjalan di atas rel. Kita menggunakan alat transportasi darat untuk jarak dekat dan jarak jauh. Alat transportasi air digunakan oleh orang yang tinggal di dekat perairan. Alat transportasi air digunakan untuk menyeberang sungai atau laut. Alat transportasi air untuk jarak dekat misalnya perahu. Untuk jarak jauh kita bisa menggunakan feri atau kapal. Orang menggunakan alat transportasi udara untuk jarak jauh. Alat transportasi udara adalah alat transportasi yang paling cepat. Kita dapat tiba di tempat yang jauh dalam waktu singkat. Pesawat terbang adalah contoh alat transportasi udara. Alat transportasi terus berkembang. Sebagian alat transportasi didatangkan dari negara lain. Sebagian lagi hasil karya anak Indonesia. Anak-anak harus rajin belajar dan berkarya untuk negara. Saat ini, jenis alat transportasi sangat banyak. Ada berbagai jenis sepeda, mobil, kereta api, pesawat, dan perahu. Jenis alat transportasi apa saja yang kamu ketahui? Adakah jenis alat transportasi khas di tempat tinggalmu? Mari kita bahas bersama ya dalam bentuk tabel berikut ini. Misalkan sepeda. Contohnya sepeda santai, sepeda gunung, sepeda untuk di jalan raya atau road bike namanya, dan sepeda lipat ada sepeda BMX. Kemudian mobil, ada bis, ada angkot, ada taksi, ada bemo. Kereta api itu ada kereta api uap, kereta api diesel, kereta api rel listrik, dan kereta api monorel. Pesawat. Nah, pesawat itu ada pesawat penumpang, pesawat kargo, pesawat jet, ada pesawat tempur. Kemudian perahu itu ada banyak jenisnya, ada kapal feri, kapal pesiar, perahu juko, speedboat, longboat, perahu kora-kora. Amati kembali teks alat transportasi. Garis bawahi kata-kata tentang alat transportasi. Lalu buatlah kalimat dari kata yang kamu temukan. Mari kita bahas bersama ya. Perhatikan dengan baik
kata-kata yang ada pada alat transportasi. Yang pertama ada kata sepeda. Kalimatnya, sepeda merupakan alat transportasi darat. Ada kata mobil. Kalimatnya, ada beberapa jenis mobil angkutan umum di Indonesia. Kemudian ada kereta api dan kalimatnya, kemudian pesawat dan kalimatnya, kemudian yang terakhir perahu. Nelayan menggunakan perahu untuk melaut. Ini contoh membuat kalimat dari kata-kata yang berhubungan dengan alat transportasi. Kalian bisa membuat kalimat selain seperti contoh yang Pak Guru berikan. Setiap orang memiliki alat transportasi yang disukai. Setiap orang juga memiliki alat transportasi yang tidak disukai. Apakah kamu dapat memaksa temanmu menyukai alat transportasi yang tidak disukainya? Apa yang akan terjadi jika kamu memaksa? Apa yang akan terjadi jika kamu tidak memaksa? Bermain peranlah secara berpasangan dengan temanmu. Peragakan cara memaksakan pendapat dan cara menjawabnya. Peragakan cara menerima pendapat dan cara menjawabnya. Nah, untuk bermain perannya bisa kita lewati dulu ya. Kita coba jika sekolah sudah dibuka seperti biasa. Setelah bermain peran, tulislah kesimpulan tentang pentingnya menghargai perbedaan. Ini langsung Pak Guru bahas ya, karena kita tidak bisa bermain peran di rumah. Pentingnya menghargai perbedaan. Kesimpulannya, dengan menghargai perbedaan yang ada, mulai suku, budaya, agama, dan lain sebagainya, maka ini menjadi cara yang baik untuk menciptakan persatuan yang tetap utuh, meski ada banyak perbedaan dalam bangsa Indonesia. Udin menyampaikan perasaannya kepada kakek. Ia merasa aman menggunakan alat transportasi darat. Ia takut menggunakan alat transportasi air. Udin belum pandai berenang. Kakek sangat memahami perasaan Udin. Kakek mengajak Udin dan Mutiara berenang. Kakek ingin melatih Udin berenang. Udin dan Mutiara sangat senang pergi ke kolam renang. Mereka menunggu kakek membeli tiket. Mereka membaca peraturan yang ada di dekat loket tiket. Peraturan kolam renang. Jagalah keselamatanmu dan keselamatan orang lain. Nah, ini beberapa peraturan yang ada di kolam renang. Ada 10 ya. Mulai dari nomor 1, tidak sakit kulit, sakit mata, atau sakit menular. Gunakan pakaian renang. Tidak membawa makanan ke kolam. Kemudian tidak membawa binatang peliharaan. Sampai dengan yang ke-10 yaitu tidak bermain-main di dalam kolam. Kakek sangat senang bahwa Udin dan Mutiara membaca peraturan kolam renang. Kakek berpesan agar Udin dan Mutiara menaati peraturan itu. Dengan menaati peraturan di kolam renang, kita sudah menjaga keselamatan diri dan orang lain. Amati peraturan-peraturan itu. Menurutmu, apakah peraturan-peraturan itu berkaitan dengan menjaga keselamatan orang lain? Ambillah satu peraturan kolam renang. Lalu jelaskan mengapa ada peraturan itu dan bagaimana jika kita melanggarnya. Perhatikan penjelasan Pak Guru ini. Misalkan peraturannya, gunakanlah pakaian renang. Penjelasan yaitu pakaian renang dibuat dengan tujuan untuk mempermudah gerakan renang.
Jadi peraturan itu jadi masuk akal. Selanjutnya, Udin, Mutiara, dan kakek bersiap-siap untuk berenang. Mereka sudah mengenakan pakaian renang. Mereka melakukan pemanasan sebelum berenang. Mereka berjalan mengelilingi kolam. Mereka tidak mengenakan alas kaki. Mereka tidak membawa makanan. Sebelum masuk kolam, mereka membilas anggota tubuh. Mereka masuk kolam secara perlahan. Udin, Mutiara, dan kakek menaati peraturan di kolam renang. Apakah kamu seperti mereka? Tentu saja ya. Nah, tak terasa kita sudah berada pada akhir pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang membuat kalimat, kemudian bermain peran, tentang menghargai perbedaan pilihan alat transportasi, kemudian menjelaskan salah satu cara menjaga keselamatan orang lain di dalam kegiatan air. Sampai jumpa di pembelajaran esok hari ya. Tetap semangat belajar dari rumah. Salam sehat.